Selamat datang di ibadah sekolah minggu GP Kris Benteng. Nah, Yosu percaya adik-adik yang di rumah pasti semangat dan antusias di dalam mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Nah, tapi sebelum itu kita mau berdoa dulu. Ayo mama, papa, kakak yang di rumah silakan menuntun adik-adiknya yang di rumah untuk mengambil sikap doa dengan melipat tangan dan tutup mata. Tuhan Yesus, kami bersyukur dan bersukacita walaupun saat ini kami ada di rumah, tapi kami masih bisa mengikuti ibadah sekolah minggu ini bersama lose-lose yang ada. Kami percaya Tuhan Yesus memberkati setiap kami yang ada di rumah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, sekarang kita akan menaikkan satu pujian, yaitu Aku Istimewa. Lose percaya? Kita istimewa bukan karena kita dipuji. Kita istimewa bukan karena kata orang. Tetapi kita istimewa karena Yesus telah mati untuk menebus setiap dosa kita. Alkitab telah mengatakan itu. Silakan adik-adik yang di rumah mengikuti gerakan lose yang ada di sini. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Aku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi ya. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus. Ku berharga, Alkitab mengajarkan. Ku istimewa, kata Yesus. Ku dibeli bukan dengan emas perak, tapi darah Yesus. Sekali lagi. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa bukan karena katamu, aku istimewa bukan karena kau puji, bukan karena kuat dan hebatku. Aku istimewa, kata Yesus.
Anak-anak, ayo lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami kembali bersekutu memuji-muji Tuhan. Dan kami juga akan mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan Yesus membuka hati kami, pikiran kami, agar kami mengerti firman yang akan disampaikan oleh lause kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kita baca firman Tuhan yang terambil dari Kisah Para Rasul, pasal yang ke-8, ayat 26 sampai ayat 40. Silakan anak-anak baca yang tertulis di bawah sini ya. Atau yang sudah buka Alkitabnya, bukalah Alkitabnya, dibaca. Ikuti lause baca. Ayat 26. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke seberang selatan, menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus, adalah seorang Etiopia, seorang Sida, pembesar dan kepala perbendaharaan Sri Kandake, Ratu negeri Etiopia, yang pergi ke Yerusalem untuk beribadah. Sekarang orang itu sedang dalam perjalanan pulang dan duduk dalam keretanya sambil membaca kitab Nabi Yesaya. Lalu kata Roh kepada Filipus, pergilah ke situ dan dekatilah kereta itu. Filipus segera ke situ dan mendengar Sida itu sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kata Filipus, mengertikah Tuan apa yang Tuan baca itu? Katanya, bagaimanakah aku dapat mengerti kalau tidak ada yang membimbing aku? Lalu ia meminta Filipus naik dan duduk di sampingnya. Firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini mengajarkan kita sesuatu hal. Kira-kira menurut adik-adik, apa sih yang dimaksud tadi firman Tuhan? Masih ingat nggak tadi cerita siapa yang di dalam Alkitab ya? Tadi ada satu nama yang disebutkan. Ayo, siapa namanya? Filipus. Nah, Filipus itu adalah salah seorang murid Tuhan Yesus. Nah, waktu itu sebelum Tuhan Yesus ditangkap, disalib, terus bangkit dan naik ke surga, Tuhan Yesus kan bersama-sama dengan murid-muridnya, dan kebersamaan mereka itu sangat luar biasa. Di sana Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Adik-adik masih ingat gak murid Tuhan Yesus berapa orang? Murid Tuhan Yesus ada 12 orang. Nah, si Filipus ini adalah salah satu dari mereka. Nah, pesan Tuhan Yesus sebelum dia disalibkan adalah supaya murid-muridnya memberitakan kabar baik ke seluruh bumi. Jadi itulah yang menjadi tugas mereka. Tetapi di dalam cerita firman Tuhan ini, tahu nggak adik-adik, murid yang lain ternyata tidak sadar akan apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Mereka sudah hampir lupa karena mereka larut di dalam kesedihan karena Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tetapi salah seorang dari mereka, yaitu Filipus, diurapi oleh Roh Kudus. Dia disuruh oleh Tuhan untuk berjalan ke tempat yang sangat sunyi. Di sana tidak ada air, istilahnya kering, terus tidak ada orang. Jadi Tuhan menyuruh si Filipus ini untuk melewati jalan itu. Nah, si Filipus peka
dia tahu bahwa yang menyuruh dia adalah Roh Tuhan. Dia pun mengikuti, dia pergi, dia berjalan. Tiba-tiba dia melihat, oh ternyata di jalan itu ada kereta kuda. Dia melihat, siapa itu ya? Siapa yang lewat? Tahu nggak adik-adik, siapa yang lewat? Yang lewat adalah sida-sida dari tanah Ethiopia. Mereka pulang dari tempat peribadahan. Mereka pulang ke tanah Ethiopia. Nah, di atas kereta, sida-sida Ethiopia ini sedang membaca kitab Nabi Yesaya. Kitab mereka bukan seperti kitab kita seperti ini, tetapi kitab mereka adalah gulungan kertas. Jadi kitabnya itu seperti kertas tetapi digulung, tidak seperti kitab kita. Jadi sida-sida ini membacanya dengan teliti. Sama kalau adik-adik di rumah membaca Alkitab. Tetapi sida-sida ini, meskipun dia sudah tua, sudah bapak-bapak, terus udah pulang dari tempat peribadahan, ternyata dia tidak mengerti apa yang dia baca. Nah, pada saat itulah Roh Tuhan menyuruh si Filipus, "Hei Filipus, ayo dekati kereta itu." Wah, senang sekali si Filipus. Senang apa takut dia? Kalau adik-adik takut apa berani? Takut kan? Nah, kalau si Filipus tidak takut, dia menghampiri kereta itu. Nah, kemudian dia bertanya. Dia bilang begini, "Tuhan, apakah Tuhan paham? Apakah Tuhan mengerti apa yang Tuhan sedang baca?" Ternyata dia jawab begini, "Bagaimana aku bisa mengerti? Tidak ada yang menjelaskan sama aku. Tidak ada yang memberitahu maksud dari firman Tuhan ini, dari kitab ini. Bolehkah kamu menjelaskannya padaku?" Adik-adik, si Filipus sangat senang sekali. Ternyata ada yang menawarkan kepadanya untuk menjelaskan firman Tuhan. Nah, kesempatan bagi Filipus untuk menjelaskan, untuk memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Nah, disitulah si Filipus menyampaikan firman Tuhan tentang bagaimana tentang Tuhan Yesus, bagaimana Tuhan Yesus menderita di dunia, bagaimana Tuhan Yesus ditangkap, bagaimana Tuhan Yesus disalibkan, bagaimana Tuhan Yesus disiksa, dibunuh, ditusuk lambungnya, dipaku tangannya. Dan Filipus menjelaskan bahwa kematian Tuhan Yesus adalah merupakan bukti kasihnya kepada kita. Dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita dan menyelamatkan umat manusia asalkan percaya kepada Dia. Nah, adik-adik yang dikasihi Tuhan, Filipus sudah menyelamatkan satu jiwa. Nah, pertanyaannya adalah, adik-adik di rumah sudah menceritakan tentang kabar baik belum kepada teman-temannya di sekolah, atau kepada papa mamanya, atau kepada kukunya, kepada cicinya, atau kepada siapapun? Kalau masih belum, nah sekarang saatnya adik-adik memberitakan tentang kabar baik. Kabar baik itu adalah kabar tentang Tuhan Yesus. Jadi adik-adik ditantang oleh firman Tuhan. Maukah adik-adik memberitakan firman Tuhan? Maukah adik-adik memberitakan kabar baik?
Kalau mau berarti adik-adik melakukan amanat agung dari Tuhan Yesus. Nah, aduh, Loso aku nggak bisa. Bagaimana itu? Aku nggak berani. Berarti caranya, ajak teman-temannya datang ke sekolah minggu. Biar nanti di sekolah minggu teman-temannya dengar firman Tuhan yang disampaikan oleh lause-lausenya. Nah, seperti itu adik-adik ya. Nah, sekarang demikian firman Tuhan. Sekarang kita akan menghafal ayat hafalan. Coba adik-adik baca di bawah ya. Terambil dari Kisah Para Rasul pasal 8 ayat 37b. Langsung baca ya, adik-adik ikuti sambil dihafal. Aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Sekali lagi, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Silakan adik-adik hafal, ingat-ingat cerita firman Tuhan, dan silakan ceritakan kepada teman-temannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur firman-Mu yang terus mengajarkan kami agar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, memberitakan firman-Mu, memberitakan kabar baik, yaitu tentang Tuhan Yesus kepada teman-teman, kepada keluarga, papa mama, dan kami percaya Tuhan, Engkau menolong kami, memampukan kami untuk menjadi saksi kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.